teman-teman muda, Bapak, Ibu, Romo, dan Suster, serta semuanya yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Hari ini secara khusus Komsos Santo Petrus Purwosari memiliki acara yang baru, yaitu podcast Iman Katolik. Nah, rekan-rekan muda, di samping saya sudah hadir tamu yang sangat istimewa. Sudah senyum-senyum. Karena selain banyak fansnya, beliau juga selalu ramah menyapa umat yang berpapasan dengannya, sehingga yang datang ke paroki merasa seperti keluarga sendiri. Dan saat ini katanya nih, beliau memiliki hobi, yaitu berolahraga tenis meja. Siapa? Ya, beliau adalah Romo Albertus Agus Aristianto, MSF. Selamat datang, Romo. Selamat datang. Apa kabarnya, Romo? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih, Romo, karena sudah hadir di acara pada hari ini. Nah, Romo, nanti selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol santai. Kita santai saja ya, Romo. Iya. Saya berharap yang ada di rumah juga demikian ya. Saat ini sedang menyaksikan acara ini sambil santai bersama dengan keluarga. Jadi nanti selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol bersama dengan Romo Agus seputar subtema yang pertama untuk APP yang pertama, yaitu membangun pertobatan. Tapi sebelum kita ngobrol bersama dengan Romo Agus, saya persilahkan Romo untuk menyapa rekan-rekan yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Silakan, Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Halo, salam sehat untuk kita semua. Semoga Anda semua selalu sehat, sejahtera. Kalau ada yang sakit, sabar dan semoga cepat disembuhkan. Saya senang hari ini bisa berjumpa dengan Anda semua lewat podcast Pendalaman Iman Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari ini. Ini menjadi salah satu bentuk cara berpastoral yang menjawab kebutuhan zaman. Kita semua hari ini diajak untuk tetap kreatif, mewartakan iman, meskipun berhadapan dengan macam-macam tantangan dan kesulitan, khususnya pandemi di mana kita harus menjaga protokol kesehatan, dilarang berkerumun, mengurangi pertemuan-pertemuan yang berisiko menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona. Salam sehat, berkah dalam. Berkah dalam. Demikian tadi sapaan dari Romo Agus yang membuat hati kita semakin dikuatkan ya untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di Paskah tahun 2022 ini. Baik, Romo, kita langsung saja ke pertanyaan. Romo. Aduh, saya sudah tidak sabar ini, Romo, karena banyak sekali yang akan kami tanyakan ya, Romo. Oke, pertanyaan yang pertama untuk tema Prapaskah tahun ini, yaitu mengambil tema tinggal di dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Nah, Romo, sebagai umat kami ingin sekali menghayati tema ini dengan baik. Bagaimana ya, Romo, caranya? Ya, pertama kita harus meletakkan kegiatan pendalaman APP ini dengan tema tinggal dalam Kristus dan berpengharapan serta berbela rasa dalam konteks gerak langkah Keuskupan Agung Semarang sendiri. Jadi Keuskupan Agung Semarang itu punya yang namanya RIKAS, Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang. Nah, di dalam RIKAS itu dinyatakan sebuah cita-cita besar. Kita ingin supaya gereja kita itu bisa ikut ambil bagian mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki peradaban kasih, ya. Dan dalam peradaban kasih itu diharapkan nanti masyarakatnya makin sejahtera, makin bermartabat, makin beriman. Jadi
eh, APP kita kali ini kita letakkan, kita maknai dalam konteks sebuah perjalanan untuk menuju sebuah masyarakat yang makin beradab, yang makin diwarnai oleh cinta kasih. Terus yang kedua, untuk mencapai cita-cita itu, di Keuskupan Agung itu ada pembagian per 5 tahunan yang disebut dengan arah dasar, ya, arah dasar keuskupan. Nah, secara khusus untuk arah dasar keuskupan periode ini 2021-2026, arah kita adalah mewujudkan gereja yang makin ekaristis dan politis. Ekaristis itu artinya makin tinggal di dalam Kristus. Politis artinya makin memberi buah, makin memberi dampak, makin mewujudkan bela rasa yang sungguh dirasakan berkatnya bagi kehidupan masyarakat luas. Nah, arah dan konteks ini membantu kita untuk memahami bahwa pendalaman APP ini bukan melulu sebuah acara rutin, ya. Jadi bukan melulu sebuah ritual atau rutinitas pertemuan, tapi ini memang sebuah langkah yang dibuat untuk mewujudkan sebuah cita-cita besar. Nah, yang kedua, tentunya pendalaman APP kita kali ini diletakkan dalam konteks situasi yang sekarang sedang kita gumuli. Situasi apa, Romo? Situasi menghadapi pandemi. Sekarang ini kita sudah masuk tahun kedua, ya. Tahun kedua atau hampir tahun ketiga, ya. Tahun kedua. Nah, kita masuk dalam proses pemulihan. Nah, untuk sampai kepada proses pemulihan, proses mensikapi pandemi dengan baik, kita siapkan diri dengan refleksi, ya, dengan memperkuat spiritualitas kita dan juga mengembangkan sebuah sikap solidaritas, bela rasa, kepedulian, sehingga kita semua nanti bisa sungguh-sungguh ambil bagian dalam proses pemulihan ini. Jadi maknanya adalah pendalaman APP ini membantu kita untuk bisa meletakkan diri secara tepat dalam situasi pandemi, ya. Dan yang ketiga, tentu pendalaman APP ini juga menjadi sebuah langkah penting yang perlu kita sadari dan kita terus tumbuh kembangkan sebagai bentuk olah rohani kita. Olah rohani kita yang diharapkan secara pribadi hidup kita itu makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, hidup kita itu makin berbuah, makin menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kira itu makna yang bisa kita petik, ya, kita bisa maknai dari pendalaman APP ini. Ya, dengan kata lain ini gerakan bersama, ya, Romo. Jadi tidak bisa dilakukan satu persatu umat. Jadi Romo harus merangkul semuanya semua umat untuk melakukan cita-cita besar yang tadi saya sempat rangkum, karena untuk menuju ke masyarakat yang makin beradab dengan perasaan cinta kasih itu kita tidak bisa melakukan sendiri. Betul. Nah, ini APP menjadi sarana yang pas sekali, ya, Romo, mengajak umat menuju ke cita-cita yang besar tadi. Ya, terima kasih, Romo. Kemudian di sini tema kali ini tentu sangat berhubungan erat dengan situasi yang saat ini masih terjadi, Romo, yaitu pandemi COVID-19. Nah, berkenaan dengan hal itu, Romo, bagaimana kami sebagai umat harus bagaimana, ya, dengan kondisi saat ini kita juga harus tetap berbela rasa, berpengharapan, dan situasinya belum memungkinkan saat ini, itu caranya bagaimana? Ya, menurut saya dalam situasi seperti yang sekarang kita hadapi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat pondasi iman kita. Jadi ibarat bangun rumah itu,
kita harus pastikan bahwa pondasinya itu kuat. Pondasi itu nanti menentukan seluruh struktur bangunan di atasnya. Meskipun bangunan di atasnya itu bagus, indah, tapi kalau pondasinya tidak kuat, gampang hancur ya. Nah, demikian juga dengan gerakan kita ini. Jadi kita mulai dengan membangun pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya adalah relasi yang makin kuat antara kita dengan Kristus. Ya, baik secara pribadi maupun secara komunal. Komunal itu bisa dimulai dari keluarga, lingkungan, wilayah, paroki, dan seterusnya. Karena itu, dalam situasi pandemi ini, janganlah kita itu kehilangan harapan. Kita tetap perlu percaya bahwa dalam situasi yang sulit ini, Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, bekerja dalam kehidupan gereja kita. Nah, kita semua perlu terus mengolah atau mengupayakan supaya hidup rohani menjadi baik dengan apa? Dengan mengembangkan kalau kita itu semangat doa, ya. Banyak orang tuh mengatakan loh, Romo, doaku tuh kayak gini kayak gitu ya, merasa kurang percaya diri dengan doa. Tapi percayalah, sesederhana apapun doa kita, doa itu memiliki kekuatan yang dahsyat bagi kita untuk membangun hidup rohani yang baik. Terus yang kedua, kita juga harus mencintai dan mengembangkan sakramen-sakramen yang diberikan oleh gereja, secara khusus sakramen Ekaristi. Ya. Di dalam Ekaristi itu kita mendapatkan makanan rohani, ya, sabda, tubuh Kristus, dan semangat paguyuban persaudaraan. Makanya kita tetap usahakan supaya perayaan Ekaristi itu bisa terus dilakukan meskipun situasi kadang-kadang itu sangat sulit ya terkait dengan pandemi itu. Tapi terobosan-terobosan tetap dibikin, ada Ekaristi online ya, seperti itu. Jadi saya harap umat juga tetap tekun setia mengupayakan kehidupan rohani yang lebih baik, membaca kitab suci, melakukan refleksi-refleksi, ya itu. Jadi pertama pondasinya harus kuat. Yang kedua, kalau pondasinya sudah kuat, pondasi itu akan memberikan kepada kita baik secara pribadi maupun secara komunal sebuah kekuatan, ya, kekuatan untuk punya daya tahan, punya daya fleksibilitas, daya lentur, dan punya daya juang dalam menghadapi situasi ini. Jadi kalau situasi pandemi ini kita mudah menyerah, kita mudah mengeluh, wah, tidak akan ada solusi. Ya. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan pribadi dan komunitas yang punya daya tahan, punya daya fleksibilitas yang tinggi, dan punya daya juang yang tinggi, kreatif. Berarti seharusnya 2 kali lipat dari biasanya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dulu kita agak malas-malasan ke gereja, dalam situasi seperti ini kita harus benar-benar memeluk Tuhan gitu, melalui Ekaristi seperti itu. Betul. Iya, nah itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kekuatan ekstra tadi itu yang dengan sebut 2 kali lipat itu, iya. Maka akan lebih membantu kita untuk menemukan terobosan-terobosan bagaimana memulihkan keadaan, ya. Selalu akan ada kreativitas yang muncul. Mau mengadakan gerakan karitatif, membantu orang yang kesulitan, mau mengadakan pemberdayaan ekonomi, mau mengadakan pembelajaran, mau macam-macam itu kita bisa bikin. Tapi inti yang mau saya katakan di sini adalah dalam situasi yang sekarang sedang kita hadapi ini, kita perlu memperkuat fondasi iman kita. Maka saya setuju tema kita ya, tinggal dalam Kristus. Itu kata kunci
untuk menjelaskan tadi yang saya sebutkan, membangun sebuah pondasi hidup yang kuat itu. Iya. Itu Luar saya biasa kira itu. sekali, Iya. Romo. Ya. Kemudian bicara mengenai pertemuan APP Romo, dalam pertemuan pertama ini umat diajak untuk mendalami tema pertobatan. Nah, kalau tadi kita sudah membangun pondasi yang kuat, saat ini kita juga perlu bertobat, Romo. Ya. Nah, sebenarnya apa sih, Romo, arti bertobat yang sesungguhnya itu, Romo? Jadi bertobat itu sebuah cara atau cara mengolah hidup untuk membuat hidup menjadi lebih baik, ya. Jadi bertobat itu usaha yang bisa saya lakukan untuk membuat hidup saya itu lebih menjadi berkat, lebih berkenan dengan kehendak Allah, lebih menghasilkan buah, atau membuat hidup saya lebih bermanfaat, lebih berguna. Nah, memang untuk mengolah hidup itu dimulai dengan yang namanya sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa aku ini orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan hanya berhenti pada soal dosanya, tapi harus sampai ke titik bahwa apapun keadaanku, Tuhan itu mengasihi aku. Sehingga kita itu menjadi orang tuh selalu punya pengharapan. Tidak mudah patah atau menyerah menghadapi kelemahan dan kesalahan yang kita alami, ya kan? Jadi pertama kita sadar bahwa kita ini orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah sadar, apa yang berikutnya? Diakui kalau kita ini salah, begitu. Itu yang sering jadi persoalan tuh. Kita itu sadar nih salah nih, tidak mau mengakui kalau itu salah. Ngeyelan itu loh. Iya, terkadang kita itu kurang rendah hati, Nah, Romo, ya, untuk mengakui kalau kita salah itu. Aduh, saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu, Romo. Aduh Tuhan, saya salah tapi kok saya malu untuk mengakui. Nah, itu mungkin dibutuhkan kerendahan hati, Romo, untuk makanya bertobat dan melakukan hal yang betul. baik. Jadi sadar, mengakui diri kalau itu salah. Nek wis diakoni, terus apa? Ayo diperbaiki. Nah, yang jadi persoalan kan itu. Kita sadar, kita tidak mengakui. Nah, kalau tidak mengakui, tidak akan ada usaha untuk perbaikan. Maka, kalau kita sudah mengakui, maka kita perbaiki. Nah, perbaikannya itu harus disadari bahwa itu bukan melulu usaha pribadi. Perbaikan itu juga membutuhkan rahmat Allah. Itu yang pertama, ya. Jadi pertobatan itu sangat membutuhkan rahmat Allah. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Niat itu memang penting, ya. Niat itu memang baik. Tetapi kalau niat itu tidak disertai dengan kekuatan rahmat Allah, niat itu juga tidak akan berbuah banyak, sia-sia. Jadi ada kekuatan dari rahmat Allah, ada perubahan, ada dukungan juga dari komunitas, ya. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang sudah berubah hidupnya, bertobat, ojo malah dinyei, alah iki meng golek pencitraan ki, malah dirasani gitu kan. Jadi pertobatan itu di samping niat pribadi juga membutuhkan supporting dari lingkungan ya. Sekitar. Nah, pertobatan itu bukan hanya sebuah sikap individual, ya. Pertobatan itu nanti harus bisa diukur buahnya, ya. Harus bisa diukur buahnya ini. Pertobatan kalau tidak menghasilkan buah, dipertanyakan tobatannya atau enggak, ya. Wah, kalau boleh tahu apa ya salah satu bentuk buah-buah dalam pertobatan itu apa, Romo, kalau boleh tahu? Dia makin melayani, ya. Dia makin berbagi dengan sesama, ya. Hidupnya makin diabdikan untuk kebaikan keluarganya, untuk kebaikan lingkungannya, ya. Jadi setiap pertobatan itu akan bisa dilihat buahnya. Wah, luar biasa sekali. Kalau bertobat tapi tidak kelihatan buahnya itu, ya monggo. Ya, betul, Romo. Setuju sekali, Romo. Wow. Kemudian Romo, dalam pertemuan pertama itu
umat diajak untuk mendalami sabda Tuhan melalui kitab Nabi Yoel. Sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang, koyakkanlah ya. Nabi Yoel kayak berteriak-teriak, saya bayangkan. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, seperti itu Romo. Ya. Nah, hari ini kami ingin meminta pencerahan dari Romo perihal yang disampaikan oleh Nabi Yoel tadi. Jadi Yoel itu mengingatkan bangsa Israel. Yang namanya pertobatan itu bukan hanya ritual. Nah, ya. Oh, ini sudah masanya atau waktunya atau jadwalnya bertobat, ya bertobat bareng-bareng begitu. Tidak cukup dengan itu, karena pertobatan itu menuntut perubahan sikap batin yang radikal. Jadi tidak cukup kalau hanya soal tidak makan, tidak minum. Tidak cukup hanya kemudian melakukan ritual-ritual rohani saja. Tidak cukup hanya itu. Lebih penting daripada itu adalah sebuah perubahan sikap batin yang dalam. Ya. Jadi niatnya itu jelas terjadi perubahan hidup. Ini kalau yang saya tangkap, jangan hanya pakaianmu, tapi hatimu itu jangan hanya yang di luar saja, gitu ya, ya. Betul. Yang berubah, tapi yang harus dari dalam. Dari itu dalam. yang lebih penting ya. Betul, betul. Jadi persis kan ini yang dikritik juga oleh Tuhan Yesus ya. Iya. Jadi orang-orang Farisi itu sering gembar-gembor soal pertobatan, tetapi hanya performanya saja. Hanya performanya saja. Ya. Maka Tuhan Yesus itu mengingatkan supaya kita tidak ikut-ikutan menjadi munafik seperti mereka. Nek kamu berpuasa, cucilah mukamu supaya orang tidak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutup pintumu supaya yang tahu kamu berdoa itu hanya kamu dengan Tuhan saja. Jadi betul-betul itu sebuah gerak batin gitu ya, gerak batin. Iya. Wah, keren sekali Romo untuk penjelasannya. Jadi memang sudah dari zaman Nabi Yoel sampai Tuhan Yesus itu selalu didengungkan. Ya. Yang berubah itu jangan hanya di luar gitu, tapi hati kita itu yang lebih penting. Berubah, kemudian berbuah seperti yang tadi Romo katakan. Betul. Harus ada buahnya, harus sampai ke buahnya tadi. Ya. Wow, keren sekali Romo. Nggih, Romo, secara konkret bagaimana umat bisa menghayati pertobatan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari selama masa Prapaskah ini? Jadi kalau menurut saya, pertama kembangkanlah olah rohani yang makin baik, ya. Jadi kalau sebelumnya itu jarang baca kitab suci, sekarang ayo sebulan ini kita makin mencintai kitab suci. Kita berikan waktu sehari 10 menit, 15 menit baca kitab suci, merenungkannya begitu ya. Terus yang kedua, semakin bertekun dalam mengikuti ekaristi ya, ekaristi. Jadi kalau memang tidak bisa ikut secara offline, silahkan online, tapi ikutilah dengan benar ekaristi itu, karena di situ kita mendapatkan sumber kekuatan. Terus yang ketiga, ya, ikutilah ini pantang puasanya itu, ya, jangan diabaikan itu pantang puasanya. Jadi pantang puasa itu memang salah satu bentuk olah rohani dan olah ragawi gitu ya, untuk membantu supaya kita memiliki kebiasaan baru. Misalnya pantang biasanya ngerokok ya, terus sekarang tidak merokok. Itu kan membiasakan cara hidup baru yang lebih sehat ya. Iya. Di samping uang rokoknya itu bisa dikumpulkan, nanti dibagikan kepada saudara-saudari yang lebih berguna gitu kayaknya nggih. Aduh Romo, keren sekali Romo penjelasannya. Nah, Romo, pada masa Prapaskah ini sangat erat sekali hubungannya dengan pantang dan puasa. Mengapa sih Romo kita sebagai orang Katolik harus melakukan pantang dan puasa selama masa Prapaskah ini, Romo? Kalau boleh dijelaskan? Ya, jadi pantang puasa itu pertama membantu kita secara pribadi, secara rohani untuk mengambil jarak dari yang namanya kesenangan-kesenangan, ya. Jadi biasanya ngerokok, sekarang ambil jarak. Ya. Kenapa kok kita harus mengambil jarak dari kesenangan? Supaya kita itu bisa lebih berdisiplin, bermati raga. Kenapa bermati raga? Supaya kita bisa makin solider dengan
situasi yang dialami Tuhan Yesus pada masa menjelang Paskah. Apa tuh yang dialami Tuhan Yesus menjelang Paskah? Masa derita. Ya toh? Jadi kan kita nanti akan renungkan, misalnya setiap Jumat itu dalam ini kan kita ada jalan salib, kita merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Jadi mati raga kita itu adalah sarana yang kita pakai untuk ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Meskipun ya tidak seberapa ya yang kita rasakan itu, penderitaan jauh lebih. Belum ada apa-apanya ya, belum ada dibandingkan apa-apanya Tuhan Yesus itu. sendiri, Itu yang berikutnya. Terus yang berikutnya lagi lewat pantang dan puasa itu kita diajak untuk makin peka dengan kesulitan orang lain, ya. Jadi kalau kita nahan lapar, kita diajak merasakan rasanya orang lain kalau sedang lapar itu kayak apa. Sehingga kita punya kepekaan. Bukan hanya peka, tapi juga melakukan aksi solidaritas membantu mereka. Makanya kita mengumpulkan yang namanya dana APP itu. Jadi yang biasanya dipakai untuk beli rokok, untuk jajan, dikumpulkan, nanti itu dipakai untuk membantu saudara-saudari yang mengalami kesulitan. Wah, ini berarti langsung ada hubungannya dengan APP ini, Romo. Gerakan APP ya. Nah, bagaimana Romo untuk penghayatan yang benar itu mengenai gerakan APP agar gerakan ini bisa merasuk dalam kehidupan umat dan memiliki daya ubah dalam kehidupan, Romo. Wah, ini berarti ada kaitannya dengan tadi, Romo. Dilarang merokok, kemudian uangnya kita masukkan saja ke APP. Aku sukanya apa, jajan apa, aduh enggak deh buat APP aja. Seperti itu, dengan kata lain seperti itu, Romo. Ya, betul. Iya, kepedulian sosial, solidaritas, bela rasa, dan kesediaan untuk membantu saudara-saudari mengalami kesulitan, hendaknya itu makin tumbuh menjadi sebuah gerakan bersama sebagai bentuk tobat kita, ya, bentuk gerakan kita untuk ikut juga meringankan beban derita saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Apalagi pada masa pandemi ini kan banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, orang yang kesulitan. Nah, itu kita berharap lewat gerakan ini kita bisa ikut meringankan beban mereka. Iya, siap Romo. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Jadi dapat saya ambil kesimpulan poin-poin penting dari pembicaraan kita hari ini bahwa gerak langkah keuskupan Agung Semarang itu mempunyai cita-cita yang sangat besar dan ini merupakan gerakan kita bersama. Jadi tidak boleh hanya diberikan tanggung jawab pada Romo parokinya saja. Oh tidak, harus semuanya bergerak nih Romo, dan kita harus menjadi masyarakat yang dinamis seperti itu. Kemudian selama masa Prapaskah ini kita juga melakukan bentuk olah rohani yang tadi sudah ditekankan oleh Romo bahwa kita harus belajar puasa, pantang, kemudian kesenangan-kesenangan ragawi kita itu kita bisa kurangi dengan menyalurkannya di gerakan APP yang diadakan oleh gereja-gereja setempat. Ya, terima kasih Romo untuk segala penjelasannya. Romo, tak terasa ini kita sudah 30 menit loh Romo, kita ngobrol loh Romo. Dan saya sebenarnya masih ingin bertanya lebih banyak lagi, tapi sudah di warning tadi 10 menit lagi, ya sudah. Ya sudah, Romo matur nuwun untuk kehadirannya di acara kami. Romo Agus sudah memberikan kita pencerahan untuk lebih memantapkan hati kita menyambut kebangkitan Tuhan di tahun 2022 ini, meskipun dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi hal itu tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus bertobat. Nah, tak terasa sudah 30 menit kita ngobrol santai bersama dengan Romo Agus yang pastinya memberikan pencerahan kepada kita untuk bertobat selama masa Prapaskah ini. Karena masih banyak acara seru dari Komsos Paroki Santo Petrus Purwosari yang dapat teman-teman muda ikuti, Bapak Ibu, Romo dengan suster, bolehlah kalau kita klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya kerajaan Tuhan semakin dimuliakan. Akhir kata, jika ada yang mengatakan bahwa good looking is everything, tapi jangan khawatir, karena good karakter tiada banding. Terima kasih, berkah dalam.